Jen, ngene kuwi Jen. Aku ada mau cerita. Ya, Bu. Aku mau cerita, ini kisah nyata ini, Bro. Ini gak main-main, ini serius ini. Ini serius, bukan kisah goro-goroan, tidak kisah anu. Tin aja koke segone Tin ya. Ini kisah seorang ibu. Seorang ibu itu berobat ke sini orangnya. Nah, ingin ketemu aku. Setelah ketemu aku, dia mau cerita semuanya. Dia tidak mau diobati. Aku dibayar 5 juta sama orangnya. Sama ibu-ibu. Dia menceritakan itu mengerikan. Aku cerita sama anak-anakku tadi malam, anak-anakku pada nangis kabeh. Ibu itu punya anak 1. Terus anaknya itu sebagai guru. Berarti Pak Guru. Aku gak nyebut kotanya di mana, orangnya siapa enggak. Wis pokoknya wis gitu. Terus dek iku suatu hari iku pacaran sama guru. Tidak satu sekolahan, tapi beda sekolahan. Nah, terus lama-kelamaan akhirnya nikah. Iya. Setelah nikah, nah, enak orang itu tadi, duduk aja guys. Oke. Ini pelajaran untuk semuanya. Setelah nikah, anak itu tadi dalam selang sekitar hampir 6 bulan dari pernikahan, itu anaknya mulai yang kemarin dia punya anak 1 tuh taat banget sama ibunya, sayang banget sama ibunya. Ibunya juga tidak punya bapak, jadi dia janda, punya anak 1 itu tok. Jadi hidupnya selama ini sama anak sama ibu aja. Lah ibu bekerjanya lak-laktung. Lak-laktung itu sak dapatnya enggak, dia bukan orang sukses, bukan orang pedagang yang sukses juga enggak. Dia enggak nyebutkan dia bekerjanya apa. Terus setelah itu anaknya sudah nikah. Selama belum nikah, anak itu sayang sama ibu cinta sama ibu jadi dia ibu ku sering kali ku nyekolahkan anak ini sampai direwangi utang-utang gak karu-karuan. Wis jenenge wong kepingin anaknya sukses ya. Terus setelah sukses kan otomatis selang berapa tahun anaknya itu akhirnya nikah ya. Nikah, setelah nikah selang 6 bulan persis, anaknya sudah berubah dari sayang sama ibunya tadi. Mulai komunikasi yang ibu agak jauh, mulai sering bentak-bentak ibu. Setelah itu menantunya itu tadi, ibunya itu tadi tanya sama menantunya, "Apa Sendo kok suamimu sekarang sudah beda, dulunya begini kok sekarang begini," gitu. Lah mantu iku mang jawab, "Pancene sampean iku Bu dadi wong tuwek nggak iso mimpin anak. Coba sampean iso mimpin anak, anaknya sampean nggak sampai seperti itu, uripe juga makmur," gitu katanya. Jadi wong tuane jare sing nggak iso mimpin anak. Ibu kaget setengah mati, kaget dengan kata-kata menantu seperti itu, yang judes, yang nggak nyaman didengar. Terus lama kelamaan menantunya ternyata nggak mau negor sama ibunya, wis gak nyopo lah ibu. Setelah nggak nyopo karo ibu menantu itu tadi wis negor ibunya kalau nggak bisa didik anaknya. Ibunya nyoba ingin tanya sama anaknya sendiri, "Kenapa sih Le, kamu ini kok sekarang berubah? Ada masalah apa? Mungkin kamu ada masalah apa di sekolahanmu, atau ada masalah apa sama keluargamu, atau kamu masalah apa?" Pokoknya cerita ibu, mungkin ibu bisa membantu karena selama ini dekat kan sama ibunya. Di luar dugaan, anaknya malah marah-marah sekali, malah mengatakan ibu semuanya wis. Lah
Si anak itu pada didatangi ibunya pada waktu itu bolos-los kucing, makani manuk, aku lupa. Pokoknya hewan lah yang peliharaan. Anak itu belinya hewan itu sekitar 6 juta berapa gitu. 3 juta, 6 juta, pokoknya juta-jutaan, nggak sampai 10 juta lah. Kucing aja lah. Kucing itu dielus-elus, dimanja-manja, dibopong, digendongi, pokoknya dianu lah. Begitu. Aku kucing aja karena aku lupa. Terus ibunya nangis. Jadi ibu ngomong cerita panjang lebar sama anaknya, sama anak ibu mah nggak dihiraukan. Anaknya malah ngudangi hewan itu tadi. Setelah ngudangi hewan itu tadi, ibu dimaki-maki akhirnya, dimaki-maki. Sampean dadi wong tuwek wis aja kakek cocot, gak usah ikut campur karo keluargaku, gini-gini. Sampean ngerti, jangan adanya sampean ikut campur karo keluargaku. Akhirnya keluargaku berantakan, bojoku akhirnya begini. Loh, kamu kan nikah masih dapat 6 bulan, Justru 6 bulan tak selamatkan, ibu gak usah deket-deket karo keluargaku. Gitu. Terus ibu nangis, sedih, berat bebanis, gak karu-karuan, akhirnya nangis, sedih, nggak iso mengutarakan, akhirnya jatuh sakit ibunya, sakit ngenes. Dia nggak bisa mengutarakan ke siapa-siapa, hanya ke aku karena nggak dipercaya semua. Dia malah ngasih aku duit 5 juta, tidak tak terima, tapi ibunya minta uang itu buat sedekah. Daripada aku makan Bu Ningsih, lebih baik saya buat sedekah. Saya ngikuti Bu Ningsih, saya lebih baik bersedekah gitu. Terus saya kesini ke rumahnya Bu Ningsih, cuma saya ingin sekali. Saya dilihat di YouTube, Bu Ningsih itu doanya diijabahi Allah. Wah, yo enggak Bu, yo kadar diijabahi yo enggak enggak ngono, semoga-moga diijabahi terus lah aku ngomong. Lah Bu Ningsih di YouTube kan cerita lek Bu Ningsih dicintai Allah. Kalau Bu Ningsih kalau cerita kan kepingin lemper, beli sama Pak Tentara ke pasar, tahu-tahu di rumah ada lemper dikasih pasien. Kepingin bandeng, belum beli wes dikirimi orang. Memang begitu, memang iya kan? Lah kon niku iya, ndek kon niku ndek sing ndek dengare daging. Lah nyimak ini Bu. Ora cangkemmu melok jawab karena kamu ndek kene sebagai bukti saksi. Oh njegidek ae mantuk-mantuk wong ya gak ro mantuk-mantukmu. Betul lho. Heeh. Kita kehabisan sayur, mau beli sayur belum beli, di rumah sudah dikirimi orang sayur. Nah itu buat patokan sama ibu itu. Kalau doaku itu selalu dikabulkan Allah, terus aku dicintai Gusti Allah ngono. Nah dia cuma minta sama aku, Bu Ningsih, aku tidak ingin diobati, aku tidak ingin diapa-apakan, cuma aku ingin kalau bisa aku doakan aku cepat mati ngono. Aku ingin mati, aku tidak ingin melihat anakku menyakiti aku yang sangat sakit. Tidak bisa, kalau orang lain nyakiti aku nggak sakit, tapi kalau anakku seperti ini aku sakit sekali. Jadi aku ingin didoakan Bu Ningsih, ya apa caranya aku cepat mati ngono. Ya apa lek ngono wong cepat mati kok gak ono ngono. Terus udahlah Bu, itu ujiannya ibu lah, ibu harus sabar. Enggak Bu Ningsih, kalau saya memang Bu Ningsih doakan saya nggak bisa mati, doakan saya ya apa caranya saya jadi hewan sing isok dicintai disayangi anakku. Aku lebih baik dadi kewan sing dilus-lus anakku setiap hari, sing dhek tanpa minta makan ambek anakku dijuju, sing tanpa dia minta mandi ambek anakku dimandikan, sing tanpa dia hewan itu minta ambek anakku, kewan iku dicintai disayangi. Bekerja pun anakku mikirno kewan yang dia punya. Kerja dia langsung lari-lari. Kucingku belum dimakani. Ada hujan, kucingku takut kehujanan. Itu. Terus sedangkan aku sebagai orang tuanya, dia lahir dulu, dia sakit-sakitan. Aku bawa lari kemana-mana, ya apa caranya sembuh. Dia sering step, sering ini, tak bawa ke rumah sakit. Walaupun aku nggak punya uang, aku utang-utang semuanya. Ternyata anakku sekarang seperti itu. Anakku menangis, pertama kali nangis
yang bisa mendiamkan anakku nangis adalah air susuku. Terus pada waktu pertama kali anakku BAB, bisa BAB, aku yang pertama kali membelikan popok. Belum sampai anakku lahir sudah saya siapi popok. Terus anakku belum sampai kedinginan sudah aku siapkan selimut. Semuanya sudah aku siapkan untuk anakku. Pernah sekolah itu, dia itu aku punya uang cukup untuk 1 minggu aku, 1 minggu sudah anakku. Kita bagi 2. Anakku karena kos sudah tak siapkan untuk anakku. Aku megang uang sekitar 20.000 pada waktu itu. Terus anakku nelpon ke aku, ibu di sekolahan membutuhkan ini untuk urunan gini. Uang yang 20.000 itu saya 200.000. Uang 200.000 aku kirimkan ke anakku. Aku makan seadanya, sama nasi sama kerupuk. Yang penting anakku itu bisa sekolah. Yang penting anakku nyaman sama seperti yang temannya. Yang penting anakku bisa, pokoknya bisa bergaul seperti anak lainnya. Terus sekarang anakku nikah, istrinya seperti itu, anakku mengikuti istrinya, nggak mau sama aku. Pokoknya tolong Bu Ningsih, aku doakan, cuma satu aja doakan, aku ya apa caranya, entah aku jadi hewan apa, sing kira-kira anakku seneng. Sing kira-kira anakku itu nerimo aku, walaupun aku rupa dadi kewan, walaupun aku rupa dadi opo ae. Nah, itu aku membuat aku nangis itu. Ya Allah, tak ceritanya ibu itu aku nggak bisa mau jawab, aku juga sulit mendengarkan, aku ya gak iso nelan gorokanku itu sok bengkak di ini kayak rasane mendengarkan cerita ibu itu. Aku sekarang di rumah sendirian, tidak punya siapa-siapa, hartaku semuanya anakku itu. Semuanya aku bekerja juga untuk anakku. Walaupun anakku sudah nikah, aku bekerja, dapat duit, uangnya banyak tak serahkan anakku daripada aku sendiri. Aku cukup tak kayak makan, sudah cukup, badanku sehat, sudah nyaman. Sekarang aku sering sakit-sakitan Bu Ningsih karena tertekan batin anakku seperti itu. Nah, itulah kisah, ini kisah nyata. Ini tidak jauh juga, orangnya tidak jauh juga dari wilayah-wilayah wilayah Jawa Timur. Jadi tolong ya, jadi kita sebagai orang tua itu sudah mengharapkan sekali anaknya gak bakalan orang tua itu artinya meres anaknya berhasil terus ya apa caranya anak sing ngepei semua gak bakalan. Yang jelas orang tua melihat anaknya berhasil. Jadi wong tua itu gini bro, walaupun anaknya sukses, walaupun anaknya sugih, walaupun wong tua sih kepingin kayak anak ya Pak ya, gitu ya Pak. Bener. Jepno nang aku ya apa ojo raimu tok sing ro. Itu ya. Lengge. Orang tua tuh lihat anaknya itu cuma Badi seneng. Orang tua itu ingat ya semuanya ya, yang anak-anak muda. Memang aku di sini pasien lumayan banyak orang tua yang disia-siakan anaknya setelah anaknya nikah. Dulu sebelum nikah sangat ngabdi sama orang tua, sangat-sangat. Setelah punya bojo, ada sampai orang tuanya meninggal, tidak pernah nginjak sama sekali rumahnya. Padahal itu guru ngaji padahal itu. Eling ton? Kita tahu semua di sini. Itu sing wedok juga guru ngaji, si lanang juga guru ngaji. Itu mamanya nangis-nangis ke aku, apa salahku kalau opo Bu Ningsih, sampai anakku gak mau sama sekali. Ibunya telepon sama ibunya diblokir. Tadi tidak ada komunikasi sama sekali. Rumahnya satu kampung sama ibunya. Ya satu kampung ya. Satu kampung sama ibu Terus satu desa sama ibu lah. Terus sebesar apa perempuan atau laki-laki sebagai suami atau istri sampai memisahkan orang tua sama anak. Itu aku ingin tahu banget, ingin tahu banget sampai sebesar kayak apa cintanya orang perempuan atau laki-laki sama istrinya itu, sampai dia itu harus pisah sama orang tuanya. Aku ingin tahu banget itu. Orang tua itu mulai semenjak dalam kandungan sampai lahir, sampai ibaratnya sampai sukses, orang tua campur tangan terus minta sama Allah ya apa caranya anaknya sehat, anaknya sukses. Ngono ya Pak.
Nggih. Ono sampai direwangi sholat tahajud gak mari-mari ndongakno anak. Aku ini setiap malam sholat tahajud yang tak doakan pertama kali adalah anak-anakku. Terus isik golek duit ngene sorone koyo ngene. Duit di samping untuk sedekah tak serano anakku. Aku ora tau nyekel duit. Lho kok situ loh. Orang tua itu untuk anak. Dadi ini walaupun anak wis sugih wanayana tetap orang tua itu campur tangan. Orang tua mesti makan sedikit pun mesti ingat anak. Terus secintanya apa wong wedok iku karo wong lanang sampai mbek wong tuane iku gak mau. Sampai ada kan pernah tak tunjukno WA wong ya, nggak apa-apa ya ini netizen loh ya. Buningsih gimana menurut ibu? Tolong saya dikasih tahu. Ibuku mau minta ikut sama aku. Lah istriku bilang kalau ibumu ikut di rumah sini, aku pilih mana? Aku yang minggat apa ibumu yang di sini? Loh ya ngomong, ya ngomong ngono. Milih apa Pak? Iya Pak, pasien iki. Buningsih, bojoku tak kandhani, bojoku ate melok kene. Jawabane apa mek siji? Ya. Lek sampai wong tuamu melok nang kene, pilih ndi? Kita pisah, aku sing metu dari rumah, apa ibumu sing lho ya apa? Sampai tak sono ya omong. Perlu diingat ya anak muda. Aku juga nggak tahu. Ini BE sapa ae wonge sak sugi-sugi wong iku sak moh-mohe karo dunyane sak kurukane wong iku karo dunyane. Kalau dek iku durhaka sama orang tua, mungsuhi wong tuane, musuh paling besar itu mungsuh mbek wong tua. Mungsuhi wong tuane, uripe masih ketoke makmur, montore sembarang, duwe pesawat preketek, gak bakalan bahagia. Di dalam keluarganya mesti gegeran terus, mesti congkrah terus, mesti susah terus, gak bakalan enggak. Pasti gak bakalan. Pokoknya sapa ae sing mungsuhi orang tua. Wong tua itu kalau bisa itu disurgakan. Orang tua itu kalau bisa itu. Wong tua itu gak jalukane gak aneh-aneh. Ya banyak sih orang tua sing menekan anak begini-begini. Ya nggak apa-apa lah. Ya sekali-sekali dituruti lah wong awake dhewe biyen. Ya jauh maksa-maksa ambek wong tua, dituruti terus. Mosok kare wong tuane situ sik anu. Bisa jadi kan orang tua juga cemburu karena punya istri, sayang terlalu cinta sama istrinya ambek wong tuane. Sayang melahirkan, sayang gedekno aku sing ternyata kok cintane nang momen karo bojone, gak cinta karo aku bisa jadi. Ya jeneng menungso biasa. Itu ya, Bro. Cerita ini mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Jangan sekali-sekali apalagi orang berpendidikan terus menghina orang tuanya sendiri sampai wong tuane minta-minta ya apa carane tadi kewan atau mati atau apa terserah kok. Yang penting apa sing dicintai anake dek dadikan itu. Jare perkara dongaku jarene terkabul. Perkara aku kepingin ngene ana, kepingin ngono ana. Memang iya. Kayak begitu aja ya, mari kita masal, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Amin. Sekarang aku let's go mau buat nasi kotak untuk di pinggir jalan sekitar 70 kotak sekarang. Wis mateng kabeh bro, sayur ngenteni aku pokoknya aku tak cocokan. Mari kita masal, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, sehat selalu. Muka-muka penyakitku ini penyakit banyak bersedekah, berbagi, kabeh kutularan. Bismillah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya.
Jangan lupa banyaklah kita Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita selalu ngamalkan Al-Fatihah, jadi kita tenang, nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.